Kalau kalian mau menjadi seorang trader, itu ada proses, pasti butuh proses. Ini adalah kalian. Proses untuk menjadi trader itu gimana? Di sini akhirnya kalian akan menjadi seorang trader. Apa aja sih ini? Ini prosesnya adalah pertama kalian harus belajar, dan setelah itu kalian akan harus meluangkan waktu untuk belajar. Setelah itu kalian harus komit. Setelah itu kalian akan melakukan banyak sekali kesalahan. Dari situ kalian akan belajar untuk disiplin. Karena dari inilah semua akan membuahkan yang namanya pengalaman. Saat pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan, itulah yang akhirnya akan membentuk mental bagi kalian semua. Mental ini akhirnya akan membentuk menjadikan kalian seorang trader, dan bukan metode. Kalau saya ajarin metode ini, apakah yakin kali ini akan benar-benar dipelajarin dan benar-benar sampai kalian menguasai? Apakah setelah mempelajari metode ini kalian yakin kalian akan mulai profit konsisten? Apakah dengan adanya metode ini kalian yakin kalian akan mulai trading for living? Dan kenapa saya tanya begitu? Karena orang-orang tuh pada lucu. Kalau ditanya, trading itu bisnis atau bukan? Jawabannya bisnis. Lalu trading tujuannya mau ngapain? Mau trading for living. Tapi bolak-balik yang ditanya metode. Kesannya tuh kayak trading for living itu berarti harus punya banyak metode. Trading for living itu berarti kerjaannya, kegiatannya itu trading terus. Itu trading for living. Seakan-akan begitu. Kalau itu namanya living for trading. Kalau orang profitnya dikit maunya diambil, itu sebenarnya bukan greedy, tapi itu sebenarnya takut profitnya hilang. Yang sama orang kalau yang SL-nya digeser-geser, lalu bahkan nggak pakai stop loss, orang kan suka bilang itu nggak disiplin. Tapi yang sebenarnya bikin nggak disiplin adalah sama takut loss. Rasa takut dan rasa greedy ini nih, kalau menurut Excel munculnya itu karena apa? Kalau menurut saya emosi sih, Mbak. Emosinya itu kalau lagi trading bisa sampai meluap-luap. Karena apa? Modal yang terbatas. Dan kalau orang pakai modalnya kecil, itu loss sedikit aja berasanya gede. Contoh simpelnya gini, modal $1.000, kalau kita profit 100, orang bilangnya kan, aduh profitnya cuma 100, nggak cukup buat hidup sehari-hari. Tapi kalau modal 1.000, sekali loss 100, gede apa kecil? Ya, gede sih. Gede kan? Langsung berasa kan? Terus orang lotnya dibesarin kan? Saat lotnya dibesarin, emosinya lebih nggak stabil nggak? Ya lebih nggak stabil. Ya kan lebih dominan lagi kan? Karena sekali loss, lebih berasa. Jadi ini tuh sama kayak orang kalau gajian lah. Orang baru gajian itu kan, laguannya udah kayak sultan enggak? Sekarang kita sama-sama sadari lah bahwa saat kalian melakukan transaksi seperti itu, kalian sudah salah sejak pertama. Sejak pertamanya apa? Kalian nggak pakai stop loss. Berarti sejak awal itu sudah tidak memahami bahwa ini sedang trading. Tidak memahami bahwa ada probabilitas bisa profit, bisa loss. Tidak memahami bahwa ini bisa beresiko. Maunya setiap transaksi itu selalu profit. Dan di saat loss, mereka berusaha mencari solusi. Tapi solusinya dengan menambah transaksi, menambah resiko. Orang-orang seperti itu sebenarnya nggak paham apa itu averaging. Gini, kalau kita masuk solusi, kita harus pastikan bahwa dengan saya mengatakan hal yang barusan, berarti teman-teman kita semuanya sudah menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Kalau sudah menyadari melakukan kesalahan, berarti solusinya tinggal sekarang. Namanya salah, harus ada hukuman dong.